Tokoh film itu berkunjung ke Museum Louvre gitu. Di situ ada tulisan The Virgin and the Child. Itu di kerudung Bunda Maria ada lafal La ilaha illallah. Di situ saya minta penjelasan. Apa di situ itu La ilaha illallah itu maksudnya itu Allahnya kita atau Allahnya siapa itu? Jadi kalau ada Maria berkerudung ada La ilaha illallah itu tidak aneh, karena dia La ilaha illallah itu ada Alkitab kok. Nggak ada kaitannya dengan Islam. Baru kalau ada Muhammad Rasulullah itu baru Islam. Itu kan mencuri gagasan itu. Dianggapnya, wah ternyata Bunda Maria itu seorang Muslim. Itu kan aneh. Wujud Bunda Maria Islam belum ada kok seorang Muslim. Audien bertanya. Jadi nabi-nabi itu semua agamanya Islam. Jadi Nabi Isa itu sebetulnya Islam. Makanya ada buku judulnya Jesus the Prophet of Islam. Yesus itu Nabi umat Islam. Bagaimana tanggapan Kristen? Apa arti Islam? Islam itu kan berasal dari akar kata salam, aslam, muslim, muslimin, al-Islam. Jadi Islam itu dari akar kata berserah diri kepada Tuhan. Jadi setiap orang yang berserah diri itu Islam. Yesus disebut Islam itu berserah diri, betul. Sampai mati di kayu salib itu kan berserah diri. Itu Islam yang se-Islam-Islamnya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Ini merupakan pertanyaan sepele ya. Beberapa hari lalu saya nonton film 99 Cahaya di Eropa. Di situ diceritakan tokoh film itu berkunjung ke Museum Louvre gitu. Terus di situ ada lukisan Mona Lisa, di sampingnya lagi ada tulisan The Virgin and the Child. Itu di kerudung Bunda Maria ada lafal La ilaha illallah. Di situ saya minta penjelasan. Apa di situ itu La ilaha illallah itu maksudnya itu Allahnya kita atau Allahnya siapa itu? Terima kasih. Kalau dia di Prancis, Museum Louvre itu banyak sekali mengkoleksi benda-benda bersejarah dari Timur Tengah. Di Museum Louvre juga ada koleksi batu mesa. Batu mesa itu yang menceritakan tentang peperangan Yoram, Raja Yehuda, melawan Raja Moab, yaitu Mesa. Itu diceritakan dalam kitab Tawarik dan kitab Raja-Raja. Disitulah diceritakan bahwa Dewa Kamos marah kepada umatnya karena ini, maka Israel tidak lagi menjajah kami. Itu ternyata cocok dengan Alkitab. Lalu yang kedua, ada banyak sekali peninggalan-peninggalan Kristen sebelum Eropa itu mengenal Islam. Peninggalan-peninggalan Kristen itu Kristen Arab. Jadi kalau ada Maria berkerudung ada La ilaha illallah itu tidak aneh, karena dia La ilaha illallah itu ada Alkitab kok. Di 1 Korintus pasal 8 ayat 4 itu ada La ilaha illallah. Wa alla ilaha illallahul ahad. Dan tidak ada ilah lain kecuali Allah yang esa. Walana ilahun wahidun. Bagi kita hanya ada satu Allah. Wa huwa Allahul abi alladhi minhu kullu syai'in wa ilaihi narji'u. Bagi kita hanya ada satu Allah, yaitu Bapa, yang darinya telah diciptakan segala sesuatu. Wa Rabbun wahid, dan satu Tuhan. Wa huwa Yesu al-Masih alladhi bihi kana kullu syai'in. Itu Alkitab. Jadi kalau ada La ilaha illallah ya wajar tuh dari 1 Korintus, nggak ada kaitannya dengan Islam. Baru kalau ada Muhammad Rasulullah itu baru Islam. Nggak ada Muhammad Rasulullah di situ, itu Arab Kristen itu. Itu kemungkinan saja itu adalah gambarnya Bunda Maria dari Konstantinopel atau dari Mesir atau dari gereja Maronit. Ya tapi karena orang Indonesia itu kagetan, ya itu tadi. Yang bikin film nggak ngerti Kristen Arab itu. Jadi missing link gitu loh. Nah Kristennya juga gitu, dia tidak mau membatasi, dia hanya membatasi
Kristen dari budaya Eropa. Akibatnya kalau ada orang yang mencuri kayak gitu itu kan mencuri gagasan itu. Dianggapnya, wah ternyata Bunda Maria itu seorang Muslim. Itu kan aneh. Wujud Bunda Maria Islam belum ada kok seorang Muslim. Ada saya jadi moderator di Nur College Masjid. Waktu itu datang seorang guru besar Islamologi dari Universitas Hamburg. Namanya Profesor Olaf Suman. Saya itu muridnya beliau. Nah, jadi seorang Kristen, tetapi dia ahli Islamologi. Orang-orang Kristen yang ahli Islamologi itu yang dihormati di dunia Islam. Islam itu kan sangat menghormati intelektual. Makanya saya ini menaruh jalur intelektual seperti itu. Saya datang ke sana, diminta jadi moderator sama para Madinah. Pembicaranya Cak Nur Islam, Kristennya yang ahli Islam itu Profesor Olaf Suman. Ya, kemudian audien bertanya. Jadi nabi-nabi itu semua agamanya Islam. Jadi Nabi Isa itu sebetulnya Islam. Makanya ada buku judulnya Jesus the Prophet of Islam. Yesus itu nabi umat Islam. Bagaimana tanggapan Kristen? Sang profesor ini bicaranya santun juga kan? Jadi Islam itu pengertiannya bukan sebagai kata benda, tapi kata sifat. Apa arti Islam? Islam itu kan berasal dari akar kata salam, aslam, muslim, muslimin, al-islam. Jadi Islam itu dari akar kata berserah diri kepada Tuhan. Jadi setiap orang yang berserah diri itu Islam. Yesus disebut Islam itu berserah diri, betul. Sampai mati di kayu salib itu kan berserah diri. Itu Islam yang se-Islam-Islamnya. Tapi bukan berarti beragama Islam. Gak ngerti-ngerti juga. Tetap dia mengatakan Yesus itu agamanya Islam. Pak Olaf tidak menjawab secara tuntas. Sebagai moderator kan saya masih punya hak untuk ngomong sana-sini kan. Saya kasih gambaran. Di Pare, Jawa Timur, di dekatnya kota Kediri. Ada paguyuban kebatinan, kelompok kebatinan. Kelompok kebatinan itu suka batin, jadi kalau utang pun dibatin. Kelompok kejawen itu. Kelompok itu namanya paguyuban Sumarah. Sumarah itu bahasa Jawa, artinya submission to will of God. Berserah diri kepada kehendak Tuhan. Arabnya Sumarah itu ya aslam muslim. Jadi itu kalau diterjemahkan dalam bahasa Arab, paguyuban muslim. Jadi setiap orang yang menjadi anggota itu syaratnya harus sumarah kepada Allah. Sumarah itu adalah submission to will of God tadi. Jadi intinya, nabi-nabi itu sumarah kepada Tuhan apa tidak? Sumarah. Semua nabi-nabi, ambillah anakmu yang tunggal itu, bawalah ke tanah Moria, sumarah, dia menyerah. Itu Ishak nyaris dikorbankan. Itu kan berserah diri. Pertanyaannya, apakah Abraham adalah penganut paguyuban Sumarah di Pare? Kan tidak, artinya kan Islam itu. Nama Sumarah itu kan submission, berserah diri. Apakah berarti gara-gara ada paguyuban Sumarah, Abraham, Ishak, Yakub, Yesus itu termasuk penganut paguyuban Sumarah? Paguyubannya baru muncul tahun 1932 kok. Abraham hidup tahun 2000 sebelum Masehi gitu loh. Saya ngomong telak gitu langsung dia diam. Iya toh? Kadang-kadang kita memang ngomong eksplisit tapi halus. Jangan kasar, itu ada seninya. Bagaimana ngomong tegas tapi tidak kasar. Saya kan nggak kasar kan. Saya ngomong, bukan berarti Abraham penganut paguyuban Sumarah. Mereka sendiri kan jengkel. Sialan, bisa aja jawabnya kan itu kan. Yang saya ingin tanyakan tentang lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Setahu saya di kitab suci Al-Quran itu menyatakan bahwa Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakan.
Mungkin keterkaitannya dengan Yesus Kristus itu sendiri, dia kan anak dari Bunda Maria. Jadi keterkaitannya dengan ayat tersebut itu bagaimana, Bapak? Tidak ada kaitan. Karena itu konteksnya untuk penyembahan berhala di Mekah. Jadi konteksnya ayat itu untuk menentang kepercayaan orang-orang Arab pra-Islam bahwa Alata, Usha, dan Manat itu putri-putrinya Allah. Di Mekah itu kan dulu menjadi pusat penyembahan berhala. Di situ selain mengakui ada Allah yaitu Tuhan yang esa, tapi di bawahnya itu bukan monoteisme. Monoteisme itu kan penegasian tidak ada ilah selain Allah. Tapi henotisme, ada Allah yang tertinggi, tapi di bawahnya ada dewi-dewi atau ilah-ilah atau tuhan-tuhan yang juga diakui. Hanya Tuhan itu yang paling tinggi, di bawahnya itu ada mulai Tuhan dari tingkat presiden, gubernur, bupati, sampai tingkat RT. Itu yang namanya henoteisme, hierarki Tuhan-Tuhan. Itulah yang ada di Mekah. Jadi selain mereka mengenal Tuhan yang satu, tetapi Tuhan yang satu itu punya anak-anak, yaitu Lata, Usha, dan Manat. Dalam konteks itulah maka Quran menjawab, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakkan dan tidak sesuatu pun setara dengan dia. Ini enggak ada hubungannya dengan iman Kristen. Bahkan kenapa Yesus disebut anak Allah? Alasannya diakui oleh Al-Quran. Yesus disebut anak Allah itu karena apa? Anak Allah itu kan artinya Allah mewahyukan dirinya melalui firman-Nya. Pada mulanya adalah firman dan firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ya, sejak semula bersama dengan Allah, segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Jadi Allah menjadikan melalui firman-Nya kan, kun fayakun. Jadi maka jadilah. Berarti firman ini Allah menciptakan. Melalui firman Allah menciptakan. Dan tidak ada sesuatu pun yang jadi dari segala yang telah dijadikan. Ayat 14. Dan firman itu telah menjadi manusia. Dan diam di antara kita, kemanusiaannya tinggal di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa. Jadi ini kata kiasan, bukan anak dalam pengertian beranak, penuh kasih karunia dan kebenaran. Secara umum kata anak sendiri tidak harus berarti beranak. Anak-anak Allah yang lahir bukan dari darah, bukan dari daging, bukan keinginan seorang laki-laki, tetapi dari Allah. Alkitab mengatakan anak Allah itu bukan anak dari darah, anak dari daging. Sementara dalam pandangan Islam, dipikirnya kalau disebut anak Allah, Allah itu punya istri gitu loh. Ini enggak ada kaitannya dengan iman Kristen.